Halo adik-adik, salam misioner buat kita semua. Tuhan berkati kita. Kita jumpa lagi dalam temu sekami virtual dalam rangka APP tahun 2021. Selama masa Prapaskah ini kita akan bersama-sama merenungkan tema Gereja Bersaksi, dan temu sekami virtual APP 2021 ini disiapkan oleh teman-teman pendamping kami dan adik-adik kami dari Paroki Maria Immaculata Mataram, Paroki Antonius Padua Ampenan, Paroki Santo Paulus Singaraja, Paroki Maria Ratu Rosari Gianyar, dan Paroki Roh Kudus Katedral Denpasar. Saya mengajak adik-adik bersama dengan teman-teman pendamping kami untuk menjadikan temu kami virtual APP 2021 sebagai bagian dari perjumpaan adik-adik bersama dengan Tuhan yang sangat menyayangi kita. Ajak juga dengan orang tua dan keluarga di rumah untuk selalu hadir pada temu kami virtual mulai Minggu Prapaskah yang pertama sampai dengan Minggu Prapaskah yang kelima. Karya Kepaus Indonesia, Kuskupan Denpasar mengaturkan apresiasi kepada para pendamping kami dan adik-adik kami yang telah menyiapkan temu kami virtual APP 2021. Semoga berkat Tuhan selalu melimpah ruah dalam seluruh kehidupan kita. Salam, cinta, dan berkat Tuhan. Halo adik-adik kami Kuskupan Denpasar, salam jumpa dengan saya Romo Libertus Marung yang sering disapa Romo Liber. Saya pastor rekan Paroki Santo Paulus Singaraja. Kalau adik-adik lihat, saat ini saya berada di sebuah gedung yang akan menjadi tempat sementara perayaan Ekaristi bagi umat di Singaraja. Karena untuk ke depan Paroki Singaraja akan membangun gereja yang baru. Mohon doa-doanya ya untuk adik-adik sekalian. Adik-adik sekalian yang saya kasihi, hari ini kita berjumpa melalui Bina Iman secara online. Tema yang dibahas diambil dari bacaan Kisah Para Rasul bab 23 ayat 1 sampai dengan 11, yaitu cerdas dan tulus seperti Paulus. Melalui tema ini kita semua diajak, terlebih adik-adik sekalian, untuk merenungkan perjalanan hidup Rasul Paulus. Paulus yang awalnya bernama Saulus dan mulanya seorang penganiaya orang-orang Kristen, yang kemudian berubah ketika bertemu dengan Yesus dalam penampakan di jalan menuju kota Damsyik. Paulus dari seorang yang jahat menjadi seorang yang baik. Perjumpaannya dengan Yesus membawanya menjadi saksi Kristus yang sangat berani. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi oleh Paulus, mereka tidak menerimanya. Mereka mencurigai Paulus, apalagi latar belakang Paulus yang menganiaya orang-orang Kristen. Wajar ketika dia mengajar, ketika dia mewartakan firman Tuhan, orang-orang mencurigainya.
Tapi satu hal yang ditekankan, yang dipegang oleh Paulus adalah kesetiaannya kepada Kristus dan kepercayaannya kepada Allah bahwa Allah mampu menuntun dia dalam mewartakan kerajaan Allah. Nah, adik-adik yang saya kasihi di dalam Kristus, beranikah adik-adik menjadi seperti Paulus? Sebagai bintang misioner harus berani. Kita harus seperti Paulus, selalu setia, berani dan mengandalkan Tuhan dalam seluruh hidup kita, dan berani mewartakan, memberi kesaksian tentang Kristus kepada teman-teman, kepada orang tua, di sekolah, maupun di mana saja adik-adik berada, untuk mewartakan dan berani bersaksi tentang Kristus. Adik-adik yang saya kasihi, Romo berpesan di masa pandemi COVID-19 ini untuk tetap jaga kesehatan dengan beristirahat secara teratur, rajin berolahraga, makan makanan yang bergizi dan makanan yang sehat, dan jangan lupa ikut anjuran pemerintah dengan melaksanakan 3M. Itu apa? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dengan begitu, adik-adik sekalian menjadi penolong untuk diri sendiri dan menjadi penolong bagi sesama. Oh ya, satu lagi adik-adik, jangan lupa adik-adik untuk tetap rajin berdoa. Dan ingat, jangan malas meskipun adik-adik sekalian tetap ada di rumah. Bantulah orang tua, rajin belajar, rajin berdoa demi kebaikan adik-adik sekalian. Oke adik-adik yang saya kasihi, demikian yang saya sampaikan. Semoga adik-adik bisa belajar, bisa bekerja dengan baik dalam menjalankan tugas-tugas adik sekalian. Selamat memasuki retret agung di masa Prapaskah ini, dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Salam dari Santo Paulus Singaraja. Kakak-kakak pembina sekami yang ada di rumah, salam jumpa dengan kami, kakak-kakak pembina sekami Paroki Santo Paulus Singaraja. Wah, senang banget ya bisa berjumpa lagi dengan adik-adik sekami dan kakak-kakak yang ada di rumah lewat Bina Online ini. Pasti semuanya sehat, bahagia, dan semangat. Oh iya adik-adik, tema Bina Online APP kita di minggu yang ketiga ini yaitu cerdas dan tulus seperti Paulus. Mau seperti Paulus? Mau dong! Ayo supaya kita lebih semangat lagi, kita ikuti animasi berikut ini. Let's go! Sekami Kusuma dan Pasar. Sekami luar biasa. Oke. Sekami luar biasa. Oke. Sekami luar biasa. Oke. Sekami Kusuma dan Pasar. Ku pasti yang baik memberikan semangat siap lanjut.
bersyukur karena pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk mengikuti Bina Iman APP yang ketiga, meskipun secara daring. Bapak, kami mohon curahkanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami mampu menghayati setiap apa yang ingin Engkau katakan kepada kami melalui kegiatan ini. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yang terkasih, bahan APP yang akan kita renungkan bersama-sama diambil dari Kisah Para Rasul bab 23 ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita baca bersama-sama ya. Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Tetapi Imam Besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu, Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang ditabur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat. Namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, "Engkau mengejek imam besar Allah." Jawab Paulus, "Hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu." Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharapkan akan kebangkitan orang mati." Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-oyak Paulus. Karena itu, ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Santo Paulus Singaraja akan mempersembahkan sebuah drama singkat yang berjudul Paulus di hadapan Mahkamah Agama. Paulus yang bertobat semakin berani mewartakan tentang Tuhan Yesus. Karena keberaniannya, makin banyak orang Yahudi yang tidak mengingkarinya. Mereka marah dan berteriak-teriak. Dan akhirnya Paulus pun ditangkap dan dipenjara. Namun kepala pasukan ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang Yahudi kepada Paulus. Keesokan harinya, ia memerintahkan supaya mengambil Paulus dari penjara
membawanya ke markas. Sesudah itu ia memerintahkan supaya para imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Hadirin, bawa Paulus kemari. Kita akan membawa dia ke mahkamah agama. Hai saudara-saudara, lihatlah, aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Lancang sekali kamu. Hei, tampar dia. Lancang ya. Lari sekali. Mari, hai kalian semua. Engkau telah menampar aku, maka Allah sendiri akan menampar kalian. Hei wajah tembok putih-putih, engkau duduk untuk menghakimi aku, tapi engkau sendiri melanggarnya dengan menyuruh orang menampar aku. Hei saudara-saudara, aku tidak tahu kalau dia ini imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsa. Hai saudara-saudaraku, aku orang Farisi. Aku memang keturunan orang Farisi. Kalian hadiri aku di depan mahkamah ini karena aku akan menantikan kebangkitan orang mati. Paulus yang cerdas dan pintar mulai memanfaatkan situasi. Yang hadir mengikuti sidang sebagian termasuk golongan orang Farisi dan sebagian lagi termasuk golongan orang Saduki yang punya pengalaman berbeda. Golongan orang Saduki tidak percaya akan kebangkitan maupun para malaikat atau roh. Tetapi golongan orang Farisi percaya kedua-duanya. Paulus tahu akan pertentangan mereka dan menggunakan hal itu, sehingga ributlah mereka dan terjadi perpecahan antara golongan Farisi dan golongan Saduki. Hei Paulus, kau katakan saja, dari kebangkitan malaikat dan roh akan mati. Betul. Hei, dengar semuanya. Kami tak melakukan kesalahan apapun lagi seorang ini. Mungkin ada roh atau malaikat yang berbicara kepadanya. Paulus yang cerdas, pintar, dan tulus akan kesaksian dan keyakinannya kepada Tuhan berhasil membuat orang Saduki dan orang Farisi ribut dengan pendapatnya masing-masing. Mereka taat akan apa yang mereka yakini, tetapi tidak memahami dengan benar dan juga tidak melaksanakan apa yang mereka yakini dengan benar di dalam hidup mereka, baik terhadap Tuhan maupun sesama. Melihat kondisi yang semakin kacau, akhirnya kepala pasukan memerintahkan pasukannya untuk menyelamatkan Paulus dari kemarahan mereka dan membawa Paulus kembali ke markas. Prajurit, selamatkan Paulus, bawa dia ke markas. Paulus kembali dimasukkan ke penjara. Dan pada malam harinya, di saat Paulus duduk, tiba-tiba Tuhan datang dan berdiri di sisinya, lalu berkata dengan lembut sambil menyentuh bahunya. Paulus, kuatkanlah hatimu. Sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Demikian setelah singkat dan kawan-kawan kuasa Paulus Singa. Semoga kita bisa belajar dari kehidupan rasa Paulus yang cerdas, pintar, tulus dalam kesaksian Tuhan Yesus yang membawa keselamatan. Semoga kita mampu melaksanakan setiap ajarannya dengan tulus, mengerti dan melaksanakannya.
adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi kita barusan mendengarkan dan menyaksikan drama singkat yang mengisahkan Paulus di hadapan Mahkamah Agama. Sungguh luar biasa ya penampilan kakak-kakak pembina sekami. Nah, adik-adik dan kakak-kakak pembina sekami yang ada di rumah, hari ini kita juga mau belajar dari Paulus yang luar biasa, berani bersaksi akan kebenaran, bertindak seturut hati nurani, cerdas dan tulus dalam mewartakan Injil. Paulus tentu lelah menghadapi semua permasalahan dan kesulitan dalam bersaksi mewartakan Injil itu. Namun karena cintanya yang sungguh besar kepada Tuhan Yesus, Paulus berani bersaksi mengikuti teladan Tuhan Yesus dengan kerendahan hati, tidak sombong, percaya bahwa Tuhan selalu hadir menguatkan. Maka perlu belajar dari semangat dan keberanian Paulus dalam bersaksi melaksanakan ajaran Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan cerdas dan tulus. Tidak seperti orang-orang Saduki dan Farisi yang taat melaksanakan aturan dan hukum Taurat hanya supaya dilihat orang. Kita juga sering seperti mereka. Contohnya, apabila sedang pembinaan, diperhatikan oleh kakak-kakak pembina, kelihatannya serius, tertib, taat, dan mendengarkan. Tapi begitu tidak dilihat dan tidak diperhatikan, sibuk main HP dan asik ngobrol sendiri. Nah, adik-adik, mari kita melaksanakan ajaran Tuhan Yesus dengan hati tulus dan jujur, terutama di masa pertobatan ini merupakan kesempatan yang baik bagi kita untuk meninggalkan hal-hal yang buruk yang ada di dalam diri kita, untuk menjadi lebih baik dan semakin dekat dengan Tuhan. Sebagai bentuk cinta kita kepada Tuhan Yesus, kita selalu berdoa dan mengandalkan kekuatan Roh Kudus sehingga diberi rahmat keberanian untuk bersaksi dengan cerdas dan tulus, sehingga orang lain dapat mengenal Kristus dengan penuh sukacita. Dan jangan takut bila harus mengalami banyak tantangan dan kesulitan dalam bersaksi mewartakan kebaikan dan kebenaran Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan selalu beserta kita. Salam sehat dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kasih yang ada di rumah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memanjatkan doa-doa permohonan kita. Bagi para pemimpin gereja dan para biarawan-biarawati, ya Allah Bapa Surgawi, kurniakanlah kebijaksanaan dan roh kerendahan hati ke atas diri para pemimpin gereja dan para biarawan-biarawati. Semoga dengan bimbingan-Mu, segenap pemimpin gereja dan biarawan-biarawati mampu menjadi pelayan dan teladan bagi seluruh umat-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara, ya Bapa, sebelumnya kami mengucap syukur atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Bapa, kami ingin berdoa bagi para pemimpin bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau selalu berkati hasil kerja mereka, berikanlah selalu mereka hikmat kebijaksanaan, berikanlah selalu mereka semangat dan kekuatan dalam menata tugas pemerintahan. Dan semoga para pemimpin kami selalu mampu memberikan contoh dan teladan yang baik bagi para rakyatnya. Allah Bapa yang Maha Mulia dan Kekal, Kau tahu apa yang ada dalam hati kami. Oleh karena itu, kami percayakan semua harapan kami hanya kepada-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para misionaris, ya Bapa, semoga para misionaris di seluruh dunia mampu memberikan kehidupan yang baru bagi yang tersesat di dunia, dan mampu mengasihi serta melayani umat di sekitar mereka.
kami. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para sesama yang sedang mengalami penderitaan dan juga sedang sakit, ya Bapa, urapilah mereka yang sedang mengalami kesakitan, supaya mereka dapat sembuh dan dapat kembali berkumpul bersama dengan keluarga dan teman-teman mereka. Dan juga bagi mereka yang sedang mengalami penderitaan, bantulah mereka agar mereka dapat menemukan jalan keluar dan dapat menyelesaikan segala permasalahan, sehingga semuanya dapat lancar sesuai dengan harapan dan kemauan mereka. Seluruh doa ini kami lakukan dalam perantaraan Tuhan kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pembina dan anak-anak misionaris, ya Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur sebab Engkau telah mengutus banyak kaum muda untuk membaktikan diri bagi pembinaan anak-anak sekami, sehingga menginspirasi banyak anak-anak untuk semakin mendekatkan diri kepadamu. Kurniakanlah ke dalam diri mereka rahmat, kebijaksanaan, dan cinta kasih, agar mampu menjadi garam dan terang dunia di tengah anak-anak sekami. Bagi para anak-anak misioner, ya Tuhan, tanamkanlah di dalam diri mereka rasa kesetiakawanan dan kepedulian terhadap sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus itu sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tepuk salut, 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 salut. Nah adik-adik, hari ini kita banyak belajar dari seorang Paulus yang luar biasa. Dia sangat cerdas, pintar, dan tulus. Cintanya kepada Tuhan Yesus sangat besar, sehingga ia tidak takut menghadapi orang Farisi maupun orang Saduki. Walaupun ia banyak menghadapi tantangan, Paulus tetap berani bersaksi, mengikuti ajaran Yesus dengan kerendahan hati, tidak sombong, tidak putus asa, melaksanakan setiap ajaran Yesus dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan tetap percaya. Paulus yang asalnya jahat menjadi bertobat. Nah adik-adik, di masa pertobatan ini hendaknya kita pun begitu ya. Tetap cinta Yesus, berani bersaksi, dan melaksanakan perbuatan baik seperti yang diajarkan Yesus kepada kita. Membuang hal-hal yang buruk di dalam diri kita untuk menjadi lebih baik. Oke? Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan melaksanakan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai jumpa dengan Bina Online yang keempat bersama teman-teman kita dari Sekami Katedral. Dah.
sebab kasih-Nya melimpah atas kita dan kesetiaan-Nya untuk selama-lamanya. Allah Bapa yang Maha Agung, kami memuji dan memuliakan kebesaran kuasa-Mu atas karya-Mu yang ajaib dan atas bimbingan Roh-Mu dalam karya pastoral yang kami gaungkan. Allah Bapa sumber keselamatan kami, sepanjang tahun 2021 ini, umat-Mu di Gereja Lokal Keuskupan Denpasar merayakan tahun pastoral Gereja Bersaksi. Kami mohon curahan Roh Kudus-Mu agar berkat materai baptis dan krisma yang telah kami terima, kami mampu menjadi garam dan terang dunia serta berani bersaksi di tengah masyarakat Madinah. Allah Bapa yang Maha Kuasa, turunkanlah pula rahmat pertolongan-Mu agar dunia dibebaskan dari pandemi COVID-19 dan dengan iman yang teguh kami sanggup melewati setiap situasi sulit yang melanda kehidupan kami. Bersama